Setelah minggu yang lalu, kami mendapatkan hati Bapa yang menilik dan memberikan kepada kami untuk hidup bersosial, bermasyarakat, dan bahkan dengan saudara-saudara kami yang seiman secara khususnya. Kami diminta untuk selalu memulai dengan mengoreksi diri kami, melihat diri kami, dan merendahkan seluruh hidup kami di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak lagi untuk melihat kepada sekeliling kami hal-hal yang tidak berkenan kepada perasaan dan pikiran serta hati kami, dan kami menghakimi, kami menilai dengan sembarangan, dan bahkan kami menilai dengan ngawur dan tidak ada pada dasar di dalam kuasa firman Tuhan. Maka kami Tuhan, hari ini kami melihat bahwa kemenangan di dalam khotbah di bukit ini sudah Engkau janjikan kepada kami, karena dimulai dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melihat akan karya Tuhan, kebesaran dan kemuliaan. Dan kami hari ini akan menyelidiki firman Tuhan, mengenal firman-Mu, mengenal Engkau, dan mengenal akan bagaimanakah kami harus dengan sungguh-sungguh, bukan untuk meminta apa yang menjadi keinginan kami, tetapi sungguh-sungguh meminta apa yang menjadi kemuliaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa doa kami seringkali kami meminta bukan roti, tetapi kami meminta batu. Kami tidak meminta ikan yang menyehatkan kami, tapi kami meminta ular yang meracuni akan hidup kami. Ajarlah kami hari ini, dan biarlah Roh Tuhan akan memimpin kami dan membawa kami dalam satu sukacita besar, karena mengenal rahasia doa di dalam meminta adalah pertumbuhan iman Kristen orang-orang percaya yang paling jelas, yang paling banyak akan membuahkan hasil dalam seluruh kehidupan kami, baik dalam tingkah laku kami, baik dalam perasaan kami, baik di dalam perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi ada 5 pasalnya. 5 ayat. Jadi pasal 7 ini kita diajar untuk melihat satu karya yang sangat indah, ya. Saudara, saya berdoa kita di sini pemudanya nggak terlalu banyak, dan kita gereja yang baru merintis, dalam arti bahwa kita berdoa bahwa akan Tuhan kerjakan dengan kuasanya, bahwa kita berdoa supaya banyak anak muda yang akan memiliki hati yang mencintai Injil Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa Injil Yesus Kristus ini sudah tidak nampak lagi di dalam gereja-gereja Tuhan, dan khususnya pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh Yesus langsung. Dan sangat sedikit lagi sekali gereja yang berkomitmen membawa Kristus dan seluruh pengajarannya dari awal dia hadir, dari kelahirannya sampai dia mengajar. Dan kita sudah masuki 2 tahun lebih ini, kita masuk pasal yang ke-7. Yang kita berdoa supaya Tuhan juga memimpin kita dan kita bisa membuka satu pelayanan yang baru, satu perkembangan yang baru. Dan kita bersyukur dengan online, orang-orang bisa berjoin dengan kita walaupun bukan bersama dengan keanggotaan kita dalam satu gereja, tetapi bisa gereja lain juga bisa mengikutinya. Kita bersyukur sekali karena itu adalah cara Tuhan, sehingga gereja tidak lagi ditutupi dengan organisasi, dengan cara-cara terbatas manusia, dan Tuhan open itu di dunia maya. Dan itu satu nubuatan juga yang dikatakan oleh Nabi-Nabi, bahkan sampai di udara pun tidak bisa orang lari dari firman Tuhan. Luar biasa di sini, ya. Nah, kita akan belajar, ada satu karya sastra yang akan kita pelajari di sini.
Dan Tuhan Yesus adalah pencipta manusia, pencipta segala sesuatu, dan termasuk menciptakan hati yang bisa berempati dalam bentuk karya, tulisan-tulisan, dan huruf-huruf dan kata-kata. Dan itu semua dari karya anugerah Tuhan. Dan sekarang ini Sang Pencipta bahasa itu sedang memamerkan kepada kita, mendemonstrasikan satu ajaran yang sudah ada dalam Perjanjian Lama, dan dia genapi dan dia kemudian ajarkan kembali. Ya, bagaimanakah pengajaran-pengajaran itu yang sangat indah sekali. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa mengajar seperti ini, yang sangat komplit. Saya sekolah sastra, sekolah pendidikan, saya melihat tidak ada satu orang pun di dunia yang mendidik seperti Yesus. Dan tidak ada orang yang berkarya menciptakan tulisan-tulisan yang walaupun dia tidak menuliskan, dia hanya mengatakan dan dituliskan oleh murid-muridnya. Itu yang bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu orang pun karya sastranya, tulisannya yang bisa mengungguli karya Kristus. Nggak ada. Ya. Nah, kita akan melihat ini ayat yang ke-7, Matius pasal 7 ayat ke-7. Judulnya adalah hal pengabulan doa. Hal pengabulan, terkabul ya. 7, mintalah, ini kata kerja. Mintalah satu perintah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi satu perintah. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Kita masih ingat dalam Wahyu pasal 3, Tuhan Yesus mengetuk pintu. Dan kita diminta sekarang, kita yang mengetuk pintu, bukan Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Ya. Ayat 8, perhatikan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, dikatakan di sini, baginya pintu dibukakan. Saudara, ada 3 tahap. Ya, kita ingat-ingatin. Meminta, mencari, dan mengetok. Dan saudara harus tahu bahwa ini diajarkan Tuhan Yesus. Saudara harus setiap hari melakukan ini. Jika tidak pernah melakukan ini, saudara berarti belum tahu kebutuhan jiwamu itu apa. Ya, oke, kita lanjutkan. 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Artinya ini adalah ia itu laki-laki, berarti bapak. Ia itu gendernya maskulin, male. Saya ulang ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika apabila anak itu meminta roti? Artinya anak itu meminta dengan benar. Kan tadi sebelumnya kita disuruh minta, mencari gitu kan, mengetok. Nah, ini sudah benar meminta apa? Permintaannya sudah benar, roti, bukan batu. Apakah bapak itu akan memberikan batu kalau anaknya minta roti? Jadi permintaannya benar. Ya, kita lanjut ya. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi ini satu lambang dua kebutuhan manusia yang luar biasa. Tuhan Yesus singkat dengan satu metafor, satu gambaran, roti dan ikan. Pak, apakah Tuhan Yesus tidak vegetarian? Nggak ada sayurnya, gitu kan? Saudara, bukan soal vegetarian atau bukan, tapi ada soal kebutuhan yang utama dan yang paling pokok dalam hidup kita, roti dan ikan. Jadi dasar makanan dan lauknya yang penuh dengan protein dan semuanya, dan itu ikan. Jadi kalau saudara mau sehat, makan roti dan ikan, ya, karena ini dasar yang didorong Tuhan Yesus. Makanan pokok itu dua, roti dan ikan. Nah, saudara, kita akan bahas ini. Apa artinya
seorang bapak yang tahu anaknya meminta roti, nggak mungkin dia memberikan batu. Meminta ikan, nggak mungkin dia berikan ular. Begitu kejamnya. Dan di sini kita melihat ada satu hati keterikatan kepada anak, dan anak yang tahu benar meminta apa yang dikehendaki bapaknya dan tahu akan apa yang harus menjadi kebutuhannya. Bapaknya tidak mungkin memberi yang salah. Ini kuncinya. Ya, 11. Dan ini lebih dalam lagi, Ustaz. Apa yang lebih dalam? Dikontraskan antara bumi dan langit. Perhatikan. Jadi jika kamu yang jahat, bapak yang jahat, ya, seorang yang tidak bermoral, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga. Saudara, di sini kita melihat ada general grace yang luar biasa melalui general revelation. Jadi anugerah umum melalui anugerah wahyu yang umum. Jadi orang yang jahat pun ada panggilan the fatherhood of father yang tidak dirusak dan dibuang total. No. Jadi karya anugerah Allah yang berlaku untuk semua manusia secara moral dan semua umat manusia. Saudara tahu ini, bahwa Tuhan memberikan kepada penjahat pun itu belas kasihan Tuhan mengalir. Kita masih ingat Matius 21. Matahari dan hujan diberikan kepada semua manusia. Dan ini adalah anugerah kasih Allah untuk semua manusia. Nah, saudara, dikatakan di sini, apalagi Bapamu yang di surga. Kalau bapak yang jahat saja mengerti bagaimana memberi anaknya yang baik dan benar, yang layak untuk anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, kita melihat di tayangnya khotbah di bukit ini, kalau kita pelajari baik-baik, adalah satu karya sastra yang bertingkat, berlevel. Jadi ada satu stage, ada satu yang dilakukan dari awal, kemudian naik sampai kemudian puncak. Saudara masih ingat Mazmur yang pertama, Mazmur nomor 1, ya kan? Tidak berjalan, terus kemudian coba kita lihat ya. Jadi yang pertama apa? Seorang yang pertama kali cuma melihat dia dan mengikutinya, terus kemudian menjalaninya, dan kemudian berjalan, terus terakhir apa? Duduk. Jadi ada pola yang begitu unik sekali. Jadi di dalam kebudayaan orang Yahudi itu, mereka mengenal akan perjuangan proses pergumulan manusia. Itu tidak mungkin dia langsung bekerja apapun tiba-tiba enak, tidak ada. Dan itu jiwa budaya yang kudus dari bangsa Yahudi. Dari kecil anak itu dihantam habis oleh orang tuanya. Untuk apa? Saudara, disiapkan masa depan. Dididik habis-habisan, disuruh menghafal firman Tuhan, dan bukan cuma 1-2 kali, bukan 1-2 ayat, berpuluh-puluh ayat dan beratus-ratus ayat. Saudara, sepertinya anak itu tersiksa luar biasa, sepertinya itu jadi beban luar biasa, tetapi bukan. Nah, seperti itu. Dan kita tahu apa maksud daripada kehendak Tuhan itu. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu yang sangat indah, sangat agung,
yang sangat memberkati orang. Saudara-saudara memulai dengan satu perbuatan awal yang mengoreksi awal. Semua bermula dari hati kita. Jadi kalau mulai hatinya nggak beres, kamu didik ke anakmu dan anakmu juga tidak akan punya keberesan. Dan ini yang Tuhan minta kepada kita untuk juga kita lakukan dalam sikap kita waktu kita berdoa. Ya, waktu kita berdoa. Saya akan bacakan ayat ini. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Berbahagialah dikatakan dengan via negativa, bentuk kalimat negatif. Jangan membunuh, tidak berjalan. Berbahagia yang tidak berjalan. Harusnya kan dibalik, yang berjalan bersama Tuhan gitu kan? Enggak. Kenapa? Karena kita lebih melihat kepada kesukaan kita, dan Tuhan tahu kejatuhan dosa kita, dan Tuhan memberikan kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri, dan dikatakan tidak duduk. Saudara, jadi kalau kita tidak berjalan bisa menghindarinya, saudara-saudara akan lolos. Tapi kalau saudara tidak bisa, saudara ikut mengenal pergaulannya, ikut dan semuanya, oh iya ya, enak ikut pergaulan seperti ini. Nah, saya menikmati. Saudara akan berdiri, berjalan, mendengarkan. Berdiri itu berhenti, serius, dan kemudian saudara duduk, mengikuti, menikmati, dan binasalah kita di sana. Dan banyak Alkitab memiliki proses seperti ini dalam tulisan-tulisannya. Ya, dalam Amsal juga banyak, pengkhotbah juga ada. Nah, saudara lihat itu, kalau saudara sering membaca akan mengerti. Nah, saudara dikatakan di sini, kalau lihat pasal 4, ya, perhatikan baik-baik. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar dan tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ujungnya jelas sekali. Ya, kita kembali pada Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ya. Sekarang kita akan belajar mintalah. Saudara, 3 kata kerja ini ada perbedaan sedikit saja yang ketok. Jadi mintalah itu bentuk satu kalimat imperatif perintah yang harus dilakukan dengan terus menerus, tidak berhenti sampai kapanpun. Engkau menjadi orang yang selalu meminta, dan posisimu adalah kamu tidak bisa berbuat apa-apa bagi diri sendiri, dan kamu harus meminta, memohon, petisi, memohon pada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan apa yang berkenan kepada hati Tuhan. Jadi keinginan saya adalah keinginan Tuhan. Jadi posisinya adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini perintah. Jadi dilakukan dengan terus menerus yang tiada pernah habis-habisnya. Meminta, mintalah. Surat atau posisi meminta. Jadi saya membuka tangan saya. Saya yang menerima. Bukan saya yang mengatur. Saya yang diatur. Bukan saya yang mendikte Tuhan, tapi saya mendengar, saya yang akan diarahkan Tuhan. Saya domba yang sesat. Saya menunggu suara gembala. Baru saya dengar suaranya, baru saya bisa berjalan. Bisa tahu arahnya, karena posisi yang pertama adalah kedudukan paling awal. Posisi kita adalah berbahagialah orang yang miskin, dia benar. Kalimat berbahagia yang pertama.
Jadi saudara tahu bahwa di dalam doa posisimu adalah Allah berdaulat secara penuh dan kamu adalah orang berdosa yang tidak tahu apa yang kamu minta. Di dalam Pengkhotbah, saudara lihat nanti ya, pasal 6 ayat 12. Nah, saudara coba kita baca ya supaya kita tahu. Pengkhotbah kecil juga. Pasal 6 ayat yang ke-12. Saya bacakan ya. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan pada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Saudara, satu kalimat yang pesimis dari siapa? Pengkhotbah. Jadi ini jelas bahwa kita tidak tahu apa yang baik karena posisi kita, karena dosa kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Jadi waktu kita memohon, kita meminta, saudara harus memiliki hati bahwa yang menentukan Tuhan bukan saya, yang mengatur Tuhan bukan saya, yang merencanakan Tuhan bukan saya, yang sudah menetapkan Tuhan bukan saya. Dan dikatakan di sini hidup waktu yang sangat pendek seperti bayangan selelat. Saudara, kalau kita pikirkan baik-baik Pengkhotbah dan juga Amsal yang dituliskan dan di Sabur dan karya daripada Pengkhotbah dan beberapa penulis yang ada, saudara, Pengkhotbah tahu apa yang dia alami dalam hidupnya, apa yang dia jalani dalam hidupnya, dan dia mengatur bangsanya, dia mengatur seluruh gerak-gerik bangsa, bagaimana dia berperang, dia mengatur semuanya. Saudara, dikatakan di sini, apakah dia tahu apa yang baik? Dan apa yang dilakukan oleh Salomo? Saudara tahu, sangat mengerikan. Apakah dia tidak tahu hikmat Tuhan? Dia bisa menghakimi dua ibu yang bertengkar, tapi dia buta kepada dosa kekudusannya. Saudara, ini Alkitab begitu jujur. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa, tanpa dosa, kecuali Tuhan Yesus. Dan Salomo pun yang paling agung, paling pintar, paling bijaksana, jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan. Dan Tuhan katakan, karena dosa kerajaanmu akan aku goyahkan, aku hancurkan, dan aku lenyapkan. Dan 10 bangsa Israel, suku bangsa Israel, dibuang oleh Tuhan dan tidak pernah kembali lagi. Dan tidak ada Israel lagi yang 12 suku. Jadi sekarang kalau ada Israel yang bangun-bangun semua mau, saudara, itu sudah musnah. Saudara lihat di kitab Wahyu, bangsa Israel tidak ada 12 bangsa Israel, diganti Efraim dan Manasye dan semuanya. Kenapa itu seperti itu? Karena mereka berbuat dosa yang tidak bisa dimasukkan dalam kebangsaan 12 suku yang kudus. Saudara, Tuhan itu adil ya. Kalau bangsa Israel seperti ini, apalagi kita. Jadi jelas sekali dikatakan di sini, minta dalam posisi bahwa kita bukan yang mengatur, kita bukan yang meminta kepada Tuhan dengan menentukan dari hati kita. No, meminta itu artinya semua penentuan dari Tuhan. Kita dalam doa kita sama. Jangan kamu lupa pergi ke kota anu, ke kota B, ke kota C, dan mau melayani Tuhan di ABC semuanya. Tuhan katakan, berhenti semua seluruh dunia, penginjilan dihentikan semua karena pandemi. Saya tanya, ada pendeta-pendeta berani ngabarkan Injil, mati kena COVID, dan berapa puluh pendeta mati kena COVID. Terus kemudian jemaahnya pada takut semua, mati ya, pendeta Tuhan mati, apalagi aku. Pendetaku khotbah bisa mengadakan mujizat, bisa mati.
Lawang saya apa bisa? Pendeta yang punya kekuatannya bisa mati kok. Maka di situ ada satu cengkeraman yang luar biasa membuat jemaat, membuat orang-orang pada ketakutan. Nah, saudara-saudara mau bersandar pada siapa? Apa kita boleh berlebihan ketakutan dalam kondisi seperti ini? Sekali lagi, kemarin saya baca ada seorang dokter, ada seorang hamba Tuhan juga yang tidak pernah keluar di rumah, nggak pernah berhubungan orang, bisa kena COVID dan mati. Dari mana? Sampai anaknya tanya, nggak mungkin sebenarnya. Siapa bilang nggak mungkin? Udah waktunya mati. Mau jangan COVID, nggak tahu gitu. Mati ya mati, saudara. Jadi artinya bahwa kita bukan dipimpin oleh ketakutan dalam hati kita, bukan dipimpin oleh karena kondisi yang ada, bukan, saudara. Saudara harus percaya bersama dengan Tuhan. Dan kita punya hikmat, kita teliti, kita lakukan itu. Toh akhirnya bisa kena juga, bisa. Dan kalau sampai mati, saudara, terus kita berkata, waduh, pendeta itu dikutuk Tuhan. Orang Kristen tidak ada kutukan. Dan pendeta-pendeta yang mati yang di dalam Tuhan, cinta Tuhan, itu bukan dikutuk. Itu adalah waktu Tuhan yang sangat indah bagi dia. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, carilah. Saudara perhatikan, mintalah. Apa yang kamu minta sekarang? Saudara, saya minta, pasti kan minta itu kan minta, Pak, Bapak, aku minta supaya dapat jodoh, gitu kan? Punya rumah. Nah, saudara, semua orang berhak meminta itu. Semua keinginan berhak meminta itu. Saudara, kita sudah baca, meminta roti, anak minta roti, orang tuanya tahu, oh ini mintanya benar, nggak dikasih. Segala permintaan kita yang benar, yang menurut perintah Tuhan, menurut rancangan Tuhan, pasti dikasih oleh Tuhan. Di luar daripada apa yang Tuhan sediakan, saudara minta dengan kekuatan 1000 jongkok pun, kepalamu berlutut sampai ke lantai, nggak dijawab. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancang yang terbaik bagi kita. Jadi kita berhak sebagai orang untuk meminta. Saya nggak punya motor, saya minta motor. Tuhan kasih, puji Tuhan. Wah, saya kepingin punya mobil kalau hujan supaya gak kehujanan. Terus gak dijawab Tuhan. Motornya malah kemalingan. Terus gimana? Saya pernah motor saya hilang di dagu. Khotbah hilang. Dan orangnya tahu itu pengkhotbah. Jadi 3 kali khotbah dan oh ini orangnya kesempatan dia. Kerjasama dengan satpam nggak tahu, satpamnya dipecat lagi. Begitu selesai turun cari motornya nggak ada, lo kan di sebelahnya satpam, saya tanya. Kuncinya saya kasih satpam lagi, karena takut menghalangi orang dan itu hilang. Jadi setelah selesai khotbah saya lihat itu, apa yang kamu minta? Saya telepon istri saya beritahu jangan marah dulu ya. Karena begitu tahu hilang, lagi nyicil hilang. Luar biasa gitu kan. Jadi dalam hidup kita banyak kemalangan-kemalangan yang seperti orang mengatakan, wah itu karena kamu gak benar, karena kamu gak kudus. Bukan, saudara. Tapi Tuhan memberikan pada kita satu hati belajar menerima kondisi yang paling sulit. Dan kita tetap berkata, Tuhan sediakan yang terbaik. Dan Tuhan tidak menjawab, Tuhan memberikan jalan yang indah bagi kita, yang mungkin kita nggak tahu apa itu. Tapi kita harus percaya, kalau Bapak yang jahat saja tahu bagaimana baik, apalagi Bapak kita di surga. Nah, saudara, iman yang seperti inilah jangan sekali-sekali saudara pisahkan, saudara sisihkan. Saudara harus percaya Bapa yang baik lebih dari segala kesulitan kita berpikir. Jadi kalau kita sudah meminta apapun, silakan. Tapi Tuhan punya daftar yang terbaik yang diberikan padamu. Nah, kita berimannya pada kedaulatan Tuhan yang terbaik, pemeliharaan Tuhan. Terus yang kedua, mencari.